Hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi integral. Yang pertama, integral kita gunakan untuk menghitung luas daerah bidang rata. Nah, yang dimaksud dengan luas daerah bidang rata itu disimbolkan dengan huruf R pada gambar grafik yang di bawah. Nah, di sini ini adalah wilayah yang akan kita hitung adalah wilayah yang diarsir biru. Jadi di sini dengan batas A sampai B. Pada fungsi Y sama dengan Fx bisa kita cari dengan rumus AR sama dengan integral dari fungsi Fx dx dengan batasnya A sampai B. Nah, di sini langsung ke contoh. Carilah luas daerah di bawah Y sama dengan X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 2. Di antara X-nya, batasnya itu min 1 dan 2. Nah, kalau digambarkan fungsi ini, Y ini adalah pada gambar yang di sebelah kanan. Kita bisa ketahui daerah yang harus kita hitung itu adalah dengan batas min 1 dan 2 yang diarsir berwarna biru. Kita gunakan rumus yang sebelumnya, A R sama dengan integral dengan batas 2 min 1 dari fungsi X pangkat 4 min 2 X pangkat 3 plus 2 dx. Nah, fungsi ini kita integralkan menjadi X pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 min 2 kali X3 plus 1 per 3 plus 1 plus 2X. Ini fungsinya, hasil dari integralnya kita ringkas menjadi X pangkat 5 per 5 min 2 X pangkat 4 per 4 plus 2 kali X, batasnya 2 min 1. Ini angka 2-nya bisa kalian coret 2 dengan 4. Di bawah tinggal 2. Menjadi X pangkat 5 per 5 min X pangkat 4 per 2 plus 2X. Nah, tinggal kalian masukkan ke batas 2 dan min 1 ke dalam hasil integral menjadi sama dengan, kita masukkan yang angka 2 dulu. Yang 2 pangkat 5 min per 5 min 2 pangkat 4 per 2 plus 2 kali 2 dikurangi yang min 1 kita masukkan, min 1 pangkat 5 per 5 min 1 pangkat 4 per 2 plus min 1 kali 2. Kita hitung menjadi 32 per 5 min 16 per 2 plus 4 dikurangi min 1 per 5 min 1 per 2 min 2. Nah, ini kalian samakan penyebutnya.
nanti hasilnya adalah 51/10. Kalau mau didesimalkan boleh menjadi 5,1. Untuk selanjutnya, carilah luas daerah R yang dibatasi Y sama dengan X² per 3 min 4 sumbu X, kemudian X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Nah, di sini daerah grafik Y sama dengan X² 3 min 4. Kalau digambarkan dalam grafik itu, grafiknya itu ada di bawah sumbu X ternyata. Jadi yang berwarna biru ini adalah luas daerah yang harus kita cari atau R. Nah, di sini kalau di bawah sumbu X, luas daerahnya itu menggunakan tanda minus. Jadi kalau di bawah sumbu X ini, nanti luas daerahnya kita berikan integralnya itu minus. Sehingga nanti menjadi AR sama dengan minus integral ini min 2 sampai 3 dari fungsi X² 3 min 4 dx. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian hitung sendiri hasilnya. Selanjutnya ada fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 3X² min X plus 3. Di sini tentukan luas daerah R. Nah, kalau fungsi Y sama dengan X pangkat 3 min 3X² min X plus 3 ini kita gambarkan dalam grafik, itu ada di sebelah kanan. Kalian lihat di sebelah kanan ini ternyata grafiknya ada yang di atas sumbu X dan di bawah sumbu X. Nah, kalian disuruh untuk mencari luas daerah antara min 1, 2, dan oleh garis X sama dengan 2. Nah, berarti ternyata kalian di sini ada dua daerah di atas sumbu X yang disebut dengan R1 dan di bawah sumbu X yang disebut dengan daerah R2. Di sini R1 dan R2 adalah daerah yang harus kalian hitung. R1 itu batas antara min 1 dan 2. Min 1 dan 1. Maaf. Kemudian yang di bawah sumbu X adalah batasnya itu dari 1 sampai 2. Nah, 2 ini dapatkan dari karena diminta garis X sama dengan 2 ini. Nah, kita cari dengan dua langkah, yaitu kita cari luas yang R1 dulu, kemudian kita tambah dengan luas yang daerah R2. Jadi, AR, luas daerahnya kita dapatkan dari penjumlahan A R1 plus A R2. Nah, ini adalah luas daerah yang diminta. Kita integralkan menjadi integral dari R1 adalah batasnya min 1 sampai 1. Pangkat 3 min 3X² min X plus 3 dx. Min, kenapa ini minus? Karena daerahnya di bawah
sumbu X. Jadi yang di atas sumbu X adalah luas daerah yang positif, sedangkan yang di bawah sumbu X adalah luas daerah yang negatif. Menjadi integral 21 X pangkat 3 X kuadrat min X plus 3 X sama dengan, kita integralkan dulu, fungsinya menjadi X pangkat 4 per 4 min X kuadrat min X kuadrat per 2 plus 3X. 1 min 1 min X pangkat 4 per 4 min X kuadrat min X kuadrat per 2 plus 3X. 2, 1. Nah, 1 dan min 1 ini kalian hitung, kalian masukkan. Jadi, X1 pangkat 4 per 4 min 1 kuadrat min 1 kuadrat per 2 plus 3 kali 1. Ini dikurangi. Yang min 1 kalian masukkan. Min 1 pangkat 4 per 4 min 1 dikuadratkan min 1 kuadrat per 2 plus min 1 kuadrat per 2 plus 3 kali min 1. Ini kalian hitung. Kemudian dikurangi, kita hitung yang ini kemudian. Kita hitung dikurangi yang 2 pangkat 4 per 4 min 2 kuadrat min 2 kuadrat per 2 plus 3 kali 2. Dikurangi, sekarang kita masukkan yang 1. 1 pangkat 4 per 4 min 1 kuadrat min 1 kuadrat per 2 plus 3 kali 1. Nah, kemudian hasilnya adalah kita lanjutkan yang dengan hasil hitungannya dengan tinta yang warna kuning ini. Jadi hitungan yang tinta merah ini nanti hasilnya adalah 4. Kemudian yang biru ini hasilnya adalah min 7 per 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 23 per 4. Kedua, integral kita gunakan untuk mencari volume benda pejal. Ini kita bisa cari benda pejal itu lempengan, dalam bentuk lempengan. Kemudian metodenya bisa metode cakram dan cincin. Nah, rumus yang kita gunakan untuk mencari volume ini adalah integral dari AX dengan batasnya itu A sampai B. AX itu adalah yang di lingkaran agak lonjong ini ya, ini AX. Kita bisa cari volumenya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode cakram.
Nah, yang dimaksud dengan metode cakram adalah misalnya ada sebuah daerah rata yang terletak pada satu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya, diputar mengelilingi garis tersebut. Di dalam contoh sini adalah misalnya yang lingkaran ini garis tetapnya itu adalah yang ini adalah garis. Nah, ini adalah diputar mengelilingi garis tetap ini, maka akan membentuk sebuah benda pejal putar, di mana di sini bidang ratanya itu sebenarnya adalah sebuah garis bidang yang melengkung ini. Kalau kita putar mengelilingi ini garis ini, maka akan membentuk sebuah benda pejal. Pejal di sini berarti kalau benda pejalnya ini disebut dengan bola karena bentuknya seperti bola kalau diputar mengelilingi garis tetapnya. Kemudian yang kedua di sini garis bidang daerah ratanya itu adalah sebuah segitiga. Nah, segitiga ini kalau diputar mengelilingi garis tetapnya di sini, maka akan membentuk sebuah kerucut. Kemudian yang ketiga, di sini adalah daerah ratanya ini adalah lingkaran yang biru ini. Kemudian diputar mengelilingi garis tetapnya, sumbu tetapnya. Maka akan membentuk sebuah donat, sebuah torus. Lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Carilah volume benda pejal yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Kalau digambarkan Y sama dengan akar X, nah kita gambarkan ke dalam grafik. Adalah seperti gambar yang di bawah sebelah kiri. Ini adalah fungsi Y sama dengan akar. Kemudian dibatasi sumbu X, ini sumbu X. Kemudian garis X sama dengan 4. Ini garis ini adalah X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Nah, mengelilingi sumbu X, maka nanti gambarnya akan menjadi yang di sebelah kanan. Ini membentuk seperti silinder. Nah, sebelum masuk ke perhitungan volume, untuk menghitung volume ini kita harus ada 3 langkah. Yang pertama itu adalah kita iris, kita lakukan irisan yaitu delta X ini. Kemudian kita aproksimasikan atau kita dekati dengan volume silinder tegak. Volume silinder tegak itu adalah, kalau umumnya silinder itu, volume silinder saya tulis di atas, Pi R kuadrat H. Nah, kita aproksimasikan, kita dekati dengan menggunakan volume silinder ini menjadi yang di kotak bawah, delta V sama dengan Pi X akar X kuadrat delta X.
X menjadi V-nya adalah integral. Nah, ini kan tingginya berarti antara 0 sampai 4. 0 menjadi batasnya, menjadi P. Ini akar X-nya kita kuadratkan menjadi X dx. Nah, kemudian V ini kita langkah selanjutnya adalah integrasikan atau kita integralkan. Yang pertama kita integralkan dengan rumus sebelumnya menjadi V sama dengan I integral dari 4, 0 fungsi X dx menjadi I. X kita integralkan menjadi X kuadrat per 2 4, 0. Kemudian kita hitung I menjadi 4 kuadrat per 2 dikurangi 0 kuadrat per 2. Menjadi hasilnya adalah I 16 per 2. Karena ini hasilnya pengurangannya ini adalah ini kan. Menjadi kita sederhanakan 8pi. Ini bisa kita coret. Kalau mau di desimalkan boleh, bisa kalian hitung. Pi ingat adalah Pi itu 3,14. Menjadi 8 kali 3,14 adalah 25,3. Ketemu. Jadi saya ulangi lagi. Langkah untuk menghitung volume benda kecil dengan metode cakram. Yang pertama kita iris. Yang kedua kita aproksimasikan atau kita dekati dengan bangunan itu. Volume ini menyerupai bangunan bentuk apa? Apakah silinder, apakah bola? Kemudian yang ketiga kita integralkan. Contoh yang kedua ada fungsi. Jadi kalian disuruh untuk menentukan volume dari daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 sumbu Y garis Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, kalau yang sebelumnya diputar mengelilingi sumbu X, ini diputar mengelilingi sumbu Y. Caranya sama. Yang pertama kita lakukan pengirisan, iris. Jadi diiris pada daerah delta Y ini. Jadi delta Y adalah daerah yang berwarna biru tua ini. Nah, ini mirip dengan bangunan silinder seperti yang sebelumnya. Jadi nanti kita aproksimasikan dengan volume silinder. Oh ya, sebelumnya di sini fungsi Y sama dengan X pangkat 3 digambarkan di sini. Y sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk X, ini menjadi berarti agar diubah menjadi bentuk X sama dengan X-nya ini kita akar 3 menjadi X akar akar 3 dari X pangkat 3 sama dengan
akar 3 dari Y, supaya X-nya ini menjadi X sama dengan X pangkat 3, kita akarkan 3 menjadi X sama dengan akar 3 dari Y. Nah, kemudian garis, sumbu Y. Sumbu Y-nya adalah ini, garis Y sama dengan 3. Nah, garis Y sama dengan 3 adalah ini. Berarti nanti diputar mengelilingi sumbu Y, menjadi bentuknya, bangunnya seperti kerucut. Nah, setelah kita lakukan irisan sehingga didapatkan sebuah lempengan yang menyerupai silinder, kita aproksimasikan dengan volume silinder menjadi, di sini delta V sama dengan, ingat tadi pi R kuadrat H itu adalah volume silinder, menjadi pi R kuadratnya itu adalah fungsi ini adalah R kali hanya delta Y, menjadi V sama dengan, nah kita integralkan. Ini kan tadi berarti batasnya antara 0 sampai 3. Dari pi ini berarti Y sama dengan Y pangkat 2/3 dy. Tinggal kita integralkan menjadi V sama dengan pi integral dari Y pangkat 2/3 adalah Y 2/3 ditambah 1 menjadi 5/3 per 5/3 30. Ini berarti menjadi pi 3/5 Y pangkat 5/3 0. Nah, menjadi sama dengan pi kali 3/5. Y-nya kita ganti dengan 3 pangkat 5/3 dikurangi 3/5 kali Y-nya kita ganti 0 pangkat 5/3. Menjadi nanti hasilnya adalah I 3/5 bisa kalian keluarkan kali 3/5, 3 pangkat 5/3 menjadi 3 pangkat 5 diakarkan 3 dikurangi
0. Ini hasilnya adalah 0. Jadi 3/5 pi 3 pangkat 5 di akar 3, berarti 3-nya keluar 1, tinggal 3 pangkat 2 kan, berarti 9/5 pi kali 9 akar 3. Atau bisa di dalam bentuk desimal adalah 11,76. Silakan nanti kalian hitung dengan kalkulator untuk memastikannya. Terkadang pengirisan suatu benda pejal putar itu menghasilkan cakram yang di tengahnya terdapat lubang. Nah, untuk daerah yang berwarna biru ini kita sebut dengan cincin. Maka nanti kita akan menghitung volume ini dengan menggunakan metode cincin. Nah, rumus yang bisa kita gunakan nanti adalah V sama dengan A kali H. Di sini bisa kita dekati dengan silinder tadi, pi R kuadrat kali H. Nah, untuk menghitung volume yang berwarna biru ini berarti kan lingkaran luar dikurangi dengan lingkaran yang paling panjang ini, R2. Kita kurangi dengan R1 kuadrat atau lingkaran yang kecil. Menjadi V sama dengan pi R2 kuadrat min R1 kuadrat kali H. Nah, carilah volume benda pejal yang dibentuk dengan memutar daerah yang dibatasi oleh parabola. Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X mengelilingi sumbu X. Kita gambarkan dulu ke dalam bentuk grafik seperti yang di bawah. Fungsi Y sama dengan X kuadrat adalah fungsi yang di bawah dari fungsi Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 8X. Nah, ini yang cekung ke atas ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat, sedangkan yang fungsi cekung ke bawah ini adalah fungsi dari Y kuadrat sama dengan 8X. Nah, Y kuadrat sama dengan 8X ini kita ubah ke dalam bentuk X sama dengan. Menjadi Y-nya Y kuadratnya kita akarkan biar Y-nya kalau sebelah kiri diakarkan, sebelah kanan juga diakarkan juga. Nah, akar Y kuadrat sama dengan Y. Jadi akar dari 8X. Nah, seperti ini. Kemudian kita iris menjadi delta X. Nah, setelah kita iris, nah kita tahu ternyata untuk menghitung volume ini berarti fungsi yang atas ini Y sama dengan akar 8X dikurangi dengan fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kemudian kita harus menentukan batasnya untuk integralnya. Untuk menentukan batasnya itu kita cari dulu dengan kita samakan kedua fungsinya. Fungsi yang pertama itu adalah Y sama dengan X kuadrat, fungsi yang kedua adalah Y sama dengan akar 8X. Nah, ini kita substitusikan menjadi
X kuadrat sama dengan akar 8X. Biar bentuknya X semua ya. Berarti ini kita kuadratkan supaya yang di sebelah kanan akar ini hilang. Menjadi X kuadrat kita kuadratkan menjadi X pangkat 4. Ini menjadi 8X. Kemudian X sama dengan kita bagi dengan X supaya X sebelah kanannya X-nya habis. X pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ini sudah ketahuan akar 3 dari 8 adalah 2. Nah, berarti batasnya ini adalah antara 0 sampai 2. Jadi titik potong antara fungsi Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan akar 8X adalah di sini, di titik 2,4 ini. X-nya 2. Setelah kita tahu batas untuk integralnya, nah, kita aproksimasikan yang tadi delta V-nya itu menjadi P kali R2 kuadrat. R2-nya adalah yang ini. Ini adalah R2. Maaf. R2. Kemudian R1-nya adalah fungsi yang Y sama dengan X kuadrat, ini R1. Jadi R2 kuadrat berarti akar 8X kuadrat min R1-nya X2 kita kuadratkan delta X sama dengan V sama dengan integral. Kita sudah tahu batasnya tadi 2, 0, P 8X min X pangkat 4 dx. Nah, kita hitung. Ini berarti volumenya menjadi P 8X. Oh ya, kita integralkan dulu. 8X kuadrat. Ini per 2 min X pangkat 5 per 5 2, 0. Nah, tinggal dihitung. Kita pindah ke atas ini menjadi P X-nya kita ganti yang 2, 8 kali 2 pangkat 2 per 2 min 2 pangkat 5 per 5 dikurangi X-nya kita ganti dengan 0, 8 kali 0 kuadrat per 2 min 0 pangkat 5 per 5. Nah, kalian hitung nanti hasilnya adalah 48 P per 5. Kemudian kalau dalam bentuk desimal 30,16.
Metode lain yang digunakan untuk mencari volume benda pejal putar adalah metode kulit silinder, yaitu metode misalkan ada benda pejal yang dibatasi oleh dua buah silinder tegak yang terpusat pada gambar yang di paling kiri. Nah, jari-jarinya itu ada R1 dan R2. R1 adalah jari-jari yang silinder kecil, R2 adalah jari-jari silinder yang besar. Nah, untuk menghitung volume benda pejal ini menggunakan metode kulit silinder. Nah, metode ini bisa digambarkan pada gambar yang selanjutnya. Sebelah kiri itu, kalau bangun yang sebelah kiri ini kita buka, nah ini akan menjadi seperti kotak persegi atau balok. Nah, sehingga nanti bisa dihitung volumenya menjadi B sama dengan 2Pi RH delta R. Nah, kemudian kita langsung ke contohnya. Contoh dengan metode kulit silinder. Carilah volume benda pejal yang terbentuk dari daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 1 per akar X, sumbu X sama dengan 1, dan X sama dengan 4, dan diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, kalau digambarkan dalam grafik, yang dimaksud dengan Y sama dengan 1 per X adalah ini. Garis yang menurun ini. Ini fungsi Y sama dengan 1 per X. Kemudian kita lakukan irisan menjadi delta X. Ini delta X. Kemudian, nah, kalau dibentuk diputar mengelilingi sumbu Y, maka nanti hasilnya adalah seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, kemudian kita dekati dengan rumus yang sebelumnya menjadi delta V 2. Rumus yang sebelumnya adalah 2Pi R H delta R. Nah, kalau pada soal ini berarti delta V-nya adalah 2Pi, R-nya adalah X, R-nya adalah X, kemudian hanya adalah fungsi 1 per akar X. 1 per akar X kali delta X. Nah, kemudian menjadi delta V 2Pi. Nah, ini akar X-nya ini bisa menjadi X pangkat setengah. Sehingga kalau X dibagi X ini dibagi X pangkat setengah, maka akan menjadi X pangkat 1 min setengah. X pangkat setengah. Nah, ada 2Pi kali X pangkat
1/2 delta X. Nah, setelah itu bisa kita hitung dengan integral. V sama dengan 2pi integral. Nah, ini batasnya adalah 1 dan 4. 4, 1. Di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah 4. X pangkat setengah dx menjadi 2pi. Nah, ini X-nya kalian ganti 4. 4 pangkat setengah. Kita integralkan dulu. Menjadi, berarti X pangkat setengah tambah 1. X pangkat 3/2 per 1 tambah setengah tambah 1 menjadi per 3/2. Di sini 41 menjadi 2pi kali 2/3 X pangkat 3/2 kemudian 41. Nah, ini saya lanjutkan di pojok kanan atas menjadi kita masukkan angka 4-nya 2pi 2/3 X-nya kita ganti 4 pangkat 3/2 dikurangi. Nah, ini X-nya kita ganti 1, 2/3 kali 1 pangkat 3/2 menjadi 2pi dikali 2/3 3/2 itu berarti akar dari 4 pangkat 3 dikurangi 2/3 kali 1. Dua pi menjadi 2/3 akar kuadrat dari 4 pangkat 3 adalah 8 dikurangi 2/3 menjadi 2pi kali, di sini 2 kali 8 16/3 min 2/3 2pi kali 16 kurangi 2 14/3 hasilnya adalah 28pi/3 atau 29,32.